Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Sabrina, saya dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 2410681001. Baik, saya di sini akan mempresentasikan materi tentang sintesis katalik polimer konduktif berbasis polianin citosan untuk aplikasi sensor kulit pintar atau smart skincare. Mengapa polianin atau panyu? Yaitu polianin menonjol di antara polimer konduktif lainnya karena kombinasi keunggulan material yang unik menjadikannya material yang paling banyak dimiliki dalam satu dekade terakhir. Keunggulan tersebut meliputi konduktivitas listrik yang tinggi, stabilitas thermal dan kimia yang baik, bobot yang ringan, fleksibilitas mekanik, serta biaya sintesis yang relatif rendah. Sifat-sifat ini memberikan tani atau polianin kemampuan penyesuaian struktur kimia yang luas melalui proses dopasi yang tidak dimiliki oleh material anorganik, sehingga sangat prospektif untuk berbagai bidang teknologi maju. Berikut adalah struktur kimia dan bentuk oksidasinya. Pani adalah polimer yang tersusun dari unit-unit benzenoid atau bentuk tereduksi dan quinonoid atau bentuk teroksidasi yang terkonjugasi. Pani memiliki 3 bentuk oksidasi ideal, yaitu yang pertama leucomeraldin, yaitu tereduksi penuh atau isolator. Yang kedua yaitu penigranulin atau teroksidasi penuh atau tidak stabil. Yang ketiga yaitu emeraldin, yaitu setengah teroksidasi atau bentuk paling stabil. Metode sintesisnya yaitu polimerisasi. Yang pertama yaitu metode polimerisasi kimia. Prinsipnya menggunakan oksidator Iki paling bener lek ngene iki kalau menginisiasi polimerisasi monomer amilin. Kondisi finisnya yaitu suhu dijaga rendah 0 derajat Celcius untuk mengontrol laju reaksi. Reagen utamanya yaitu monomer yang yaitu amilin, oksidatornya yaitu amonium persulfat atau APS, yang selanjutnya itu mediumnya yaitu larutan asam. Hasilnya yaitu pani dalam
Benzenoid 1500 cm pangkat min 1 dan pita delokalisasi muatan yaitu 1140 cm pangkat min 1. Selanjutnya yaitu spektrofotoskopi UV phase, menganalisis transisi elektronik yaitu indikator Dobby keberadaan pita polaron pada 400-500 nm menandakan pani dalam keadaan konduktif atau double. Selanjutnya yaitu morfologi SRD dan SM. SRD digunakan untuk mengukur tingkat kristalinitas dengan puncak difraksi kas pani semikristalin di sekitar 20-25 derajat. Kontrol sintesis misal pengadukan atau penambahan dopan dapat meningkatkan kristalinitas. Untuk yang SEM atau scanning elektron mikroskopi mengamati morfologi permukaan seperti bentuk partikel atau granulat atau serat dan porositas morfologi yang seragam seperti serat halus hasil pengadukan umumnya berkorelasi dengan peningkatan konduktivitas dan luas permukaan aktif. Sedangkan modifikasi dengan nanopartikel dapat mengubah morfologi menjadi agregat granular untuk meningkatkan porositas. Yang selanjutnya adalah FPS dan konduktivitas. Untuk konduktivitas listrik yaitu konduktivitas listrik pada polianin atau pani adalah kemampuan mengantarkan arus yang sangat bergantung pada proses Dobby di mana asam protonik menginduksi muatan positif pada rantai polimer terkonjugasi. Dalam bentuk terdonasi, konduktivitasnya bisa mencapai 10/1 second per centimeter atau lebih, sedangkan bentuk donasi hampir bersifat isolator. Untuk XPS yaitu analisa permukaan yang sangat sensitif digunakan untuk mengidentifikasi komposisi unsur dan keadaan kimia atom pada lapisan terluar material termasuk polianin. Teknik ini memungkinkan penentuan tingkat protonasi atau doping pani dengan menganalisis energi tingkat spektrum nitrogen. Next. Penyimpanan energi superkapasitor untuk pagi penyimpanan energi melalui reaksi redox reversible. Kapasitas lebih besar dibandingkan kapasitor karbon biasa. Untuk baterai lithium ion digunakan sebagai material katoda. Tantangannya adalah pani bisa rusak kembali saat siklus cas atau discharge. Solusinya membuat komposit pani atau grafen untuk memperkuat struktur mekanik. Aplikasi yang selanjutnya yaitu teknologi sensor. Yang pertama yaitu sensor gas dan yang kedua yaitu biosensor. Untuk yang aplikasi ketiga yaitu pada biomedis. Pada biomedis itu yaitu sistem pengantar obat atau drug delivery berbasis stimulasi listrik. Rekayasa jaringannya yaitu rangka untuk pertumbuhan sel saraf atau jantung karena sifat konduktifnya. Tantangannya untuk aplikasi biomedis yaitu oligomer pani berat molekulnya bisa bersifat toksik. Untuk kelanjutannya pani sulit larut dalam cairan tubuh membatasi aplikasi in vivo. Kesimpulannya yaitu sebagai salah satu polimer konduktif yang paling menonjol, pani menunjukkan potensi yang luas dalam sensor, penyimpanan energi dan biomedis, di mana performa material dapat dioptimalkan melalui kontrol ketat pada sintesis dan modifikasi struktural. Meskipun menghadapi tantangan seperti kelarutan yang buruk dan keterbatasan mekanik, arah riset masa depan difokuskan pada pengembangan nanokomposit dan teknik dopan engineering untuk meningkatkan multifungsionalitas pani. Strategi ini dapat membuka peluang yang lebih luas untuk aplikasi pani dalam teknologi berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Gayo Anggitantri, NIM 241068-103. Di sini saya akan bertanya
bandingkan kelebihan dan kekurangan dari polimerisasi kimia dan polimerisasi elektrokimia dari aspek produksi dan morfologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Nur Qari'ah dengan nomor induk mahasiswa 2510681. Di sini saya ingin bertanya kepada Mbak Ajeng, kira-kira apakah ada polianilin yang dari alam seperti itu? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sefira Ayu Andini dengan NIM 23010102. Saya mau bertanya. Nah, diskusikan memakai polianilin. Kira-kira keunggulannya itu apa? Dan termasuk bahan sintetis atau termasuk dari alam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saya tentang perbandingan metode polimerisasi. Untuk yang kimia yaitu keunggulan dalam skala besar, namun morfologinya kurang terkontrol. Untuk yang elektrokimia yaitu unggul dalam kontrol presisi terhadap ketebalan film dan menghasilkan morfologi yang sangat terkontrol serta seragam, namun hanya cocok untuk skala kecil. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Pak Kori, yaitu apakah ada polianin dari alam? Polianin dari alam itu ada, berasal dari alam meskipun polianinnya digunakan secara luas saat ini umum disintesis secara kimia. Polianin dan hubungannya dengan alam yaitu senyawa prekursornya yang alami. Polimer mirip polianin dari alam itu biasa sifatnya serupa melanin, polifenol terpolimerisasi. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Sefira, yaitu memakai polianin keunggulannya apa memakai polianin? Menggunakan polianilin termasuk bahan sintetis atau bahan dari alam. Polianilin dalam analisis yaitu yang pertama konduktivitas listrik yang dapat diatur, terus yang kedua stabilitas kimianya yang tinggi, sensitivitas tinggi terhadap lingkungan, terus selanjutnya yaitu sintesis relatif mudah dan murah, selanjutnya yaitu mudah dikombinasikan. Polianin yang berbahan sintesis atau dari alam. Polianin dalam bahan sintetis yaitu tidak ditemukan sebagai polimer alami yang dibuat melalui polimerisasi monomer anilin. Monomer anilin sendiri dapat berasal dari petrokimia, bukan biomaterial alami. Untuk yang pendekatan dari alam yaitu adalah green polianilin. Proses sintesisnya bisa dibuat ramah lingkungan menggunakan pelarut alami dan dokan alami. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.